Halo guys, selamat datang kembali di playlist Bincang bersama Tianlung, yaitu BTL. Seperti yang kalian lihat, di sebelah saya udah ada Leo, ketua dari tim Ebaku. Mungkin bisa perkenalin diri dulu deh. Oke, nama budaya semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Leo, ketua dari Ekayana Barongsai Kungfu. Oke, Leo ini adalah ketua dari Ekayana Barongsai Kungfu. Yang di video-video sebelumnya, kalau kalian lihat yang di playlist BTL itu, saya baru cuman ngajak ngobrol waktu itu si Yudis, salah satu anggota tim dari Ekayana Barongsai Kungfu. Nah sekarang ketuanya nih, kelengkap jauh banget. Gara-gara kemarin kita juga kepentok Imlek ya, saya sibuk. Rame juga sibuk, banyak kegiatan. Banyak kegiatan, jadi belum sempet banget buat ngelanjutin program BTL ini guys. Oke, nggak usah basa-basi, saya langsung mau nanya aja. Kemarin lah ya, 1 bulan lalu berarti ya. 1 bulan lalu kita baru ngadain yang namanya Festival Kota Kasablanka ya. Betul. Leo ikut ya? Ikut. Turun berapa tim waktu itu, Le? Kita kemarin turun 1 tim. 1 tim? Iya. Oke. Leo turun 1 tim, waktu itu main barongsai kucing, bebek? Kita main Fatsan, kucing. Main kucing guys, jadi mingkok ya? Iya. Barongsai mingkok. Jadi selama pertandingan kemarin, Le, kira-kira ada kesan apa yang kamu dapat saat pertandingan kemarin? Kesannya meskipun ini dalam jangka waktu yang cukup pendek ya, maksudnya pertandingan festival ini kan dalam jangka waktu yang kurun waktu cukup pendek tuh di infonya. Cuman euforia pesertanya, euforia penontonnya itu ramai banget sih hitungannya sih. Masih dapat ya? Dapat, itu ramai banget. Terus tim-timnya kan juga daerahnya banyak tuh. Ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Tangerang. Jadi ramai lah, pesertanya juga banyak banget hitungannya. Masih fun lah berarti ya? Fun banget sebenarnya. Oke, jadi itu festival yang Kota Kasablanka guys, dan banyak banget pesertanya. Kalian juga bisa lihat di beberapa video kita kemarin. Saya sih memang nggak semuanya saya upload karena saya juga sibuk di perform. Tapi kalian bisa lihat lah kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa, selain yang di Kokas, Leo juga ikut kalau nggak salah yang di Ion BSD. Iya, kita juga ada ikut di Ion BSD. Oke, di Ion BSD itu kurang lebih berapa peserta waktu itu ya? Ion BSD tuh kurang lebih kalau nggak salah ya 11 atau 10 sampai 12 peserta kalau nggak salah. 10 sampai 12 tim. Kurang lebih 10-11 lah ya. Kurang lebih 10-11. Oke, sekarang pertanyaannya. Waktu di Ion BSD itu Leo dapat peringkat berapa? Di Ion BSD itu kita dapat peringkat ketiga. 3. Iya, kita dapat peringkat ketiga. Mantap. Jadi Ekayana Barongsai Kungfu itu dapat peringkat yang ketiga waktu festival di Ion BSD ya? Iya, betul. Oke, dan untuk yang di Kota Kasablanka peringkat keberapa? Di Kota Kasablanka tuh kita dapat peringkat ke-5 ya kalau nggak salah. Ke-5 ya? Untuk kategori tradisional. Oke, dapat peringkat ke-5 untuk kategori tradisional guys. Cukup oke ya, karena itu pesertanya nggak cuma dari Jakarta aja ya. Iya. Jadi banyak banget, itu ada dari Tangerang, Banten, dari beberapa daerah lagi lah gitu. Dari kedua festival itu, yang paling bener-bener berkesan buat Leo yang mana? Sebenarnya yang paling berkesan itu malah yang di Kota Kasablanka sih, yang kita peringkat ke-5. Oke, peringkat ke-5 justru ya. Iya. Itu kenapa bisa berkesan di situ? Karena kalau dibilang kenapa paling berkesan, pertama cakupan lawan main kita tuh lebih banyak lagi, Lebih luas. Dia ada dari Tangerang, ada dari Jawa Barat, ada tim Jakartanya juga. Jadi istilah tuh kita ketemu rival kita tuh lebih banyak lagi gitu pesertanya, cakupannya luas. Terus kita bisa ngelihat permainan mereka tuh ternyata masih banyak banget yang jauh di atas kita. Kita juga bisa jadi improve, kita bisa ngelihat oh sih ini ternyata permainannya kayak gini, alat properti yang dipakai kayak gini, cara main musiknya kayak gini. Jadi kita tanding juga sambil ngamatin gitu. Oh, jadi sekaligus bisa belajar juga dari teman-teman tim-tim lain ya gitu ya. Menurut Leo, tim-tim kemarin yang turun itu kayak gimana sih, Le? Misalkan gila ya, sebagian tuh memang yang hebat atau memang spektakulernya karena apa, terus hebatnya karena apa kira-kira, dan kira-kira tim mana, kalau ini sih silakan deh sebut nama tim mana yang paling berkesan buat Leo? Bisa dibilang tim-tim di sana tuh rata-rata untuk yang posisi atas-atasnya itu ya memang harus diakui sih, itu mereka tuh benar-benar all in banget. Dari segi propertinya, dari segi mainnya, dari segi tim musiknya, semuanya bisa dibilang all in lah. Oke banget, keren banget. Terutama kalau kayak buat tim Tionggisai tuh kelihatannya tuh mainnya tuh keren banget lah. Dari segi properti dia oke, dari segi permainan pun dia oke.
Cuman sayang yang di tim keduanya tuh ada beberapa ngelakuin kesalahan. Miss, Cuman kalau nggak dihitung kesalahan ya mainan itu juga masih oke banget. Masih bagus juga Masih ya? bagus banget. Oke, selain Tiong Gisai ada lagi gak? Selain Tiong Gisai itu ada Yan Sembio. Yan Sembio itu all out banget, all in banget di propertinya. Kelihatan propertinya tuh bener-bener bagus banget. Siap banget gitu Siap banget, propertinya bener-bener siap banget. Alat musiknya, permainan musiknya juga oke banget, barongsainya juga oke banget. Jadi bisa dibilang yang bagian peringkat atasnya tuh memang wajar lah kalau mereka dapat peringkat setinggi itu, karena memang mereka all in banget di situ. Oke, jadi 2 tim itu dari teman Tiong Gisai, teman kita nih Tiong Gisai Cilangsi dan Yansen Bio ya. Iya. Yansen Bio, congrats juga buat mereka kali ya. Mereka udah dapat peringkat dan memang apa sih namanya, lebih wajar lah ya. Iya. Mereka juga senior ya. Iya. Mereka juga senior. Timnya udah lama banget. Benar, apalagi Tiong Gisai saya tahu banget, bahkan dia udah lebih dulu daripada saya gitu Tiong Gisai. Lalu itu kan hal yang spektakuler, yang hebat lah menurut di mata Leo gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya, yang lucunya itu di mata Leo itu apa gitu? Misalkan kalau yang lucunya ini saya nggak rekomen untuk sebut tim ya, nggak boleh. Tapi ada di setiap festival selalu ada yang lucunya dari sisi apa, dan apa sih yang lucu gitu? Menurut Leo lucu plus janggal. Kalau lucu sebenarnya ada beberapa tim juga sih, ada 2 yang lucu. Ada 2 yang kelihatan permainnya itu dia nggak siap. Banyak alat propertinya. Spontan banget gitu ya. Ya di hari H bahkan nggak bawa apa-apa. Ada juga yang kayak gitu. Jadi dia all in-nya tuh yaudah minjem terus main gitu. Ada juga yang mereka propertinya dibilang siap-siap. Main barongsainya bagus-bagus. Cuman main musiknya kok kayaknya tuh kurang banget gitu. Barongsainya gerakannya apa, dia musiknya kemana. Pemain musiknya ngeliatnya semua ke arah barongsai semua. Jadi pemain musiknya tuh kadang ada yang nggak sinkron, nggak ada yang nyambung gitu. Ada juga, meskipun pemain barongsainya bagus, keren lumayan gitu. ya? Lumayan bagus banget, malah bisa dibilang oke lah. Ada yang permainannya ya bisa dibilang karena ini festival sih ya, bukan pertandingan yang resmi banget. Memang ada beberapa pemainnya yang lucu lah bisa dibilang. Ya namanya kita memang fun kan, nggak serius-serius lah harusnya. Cuman ya beberapa hal itu jadi kayak kesannya fun, bikin makin fun aja, lucu, terus kayak seru-seruan gitu jadinya. Oke, menurut Leo ini jujur nih dari hati nih Leo, penilaian seperti itu buat Leo apa sih namanya, udah relate belum? Udah kompleks? Maksudnya apa ya? Udah oke belum sih dapat sistem penilaian seperti itu pada saat itu di situ? Kayak yang tadi aku bilang sih, kalau untuk kayak tim-tim atasnya gitu, mereka tuh bisa dibilang wajar banget dapat nilai segitu. Kalau untuk yang peringkat-peringkat atas ya, cuman ada satu tim menurut aku nggak relate lah harusnya lah. Oke. Karena berapa tim? Iya bisa. Kalau aku sih pokoknya di satu doang. Satu. Oke, ya. siap. Dia permainan itu bisa dibilang lumayan kacau lah sebenarnya, lumayan kacau. Dari segi musik apa barongsainya kacau? Barongsai masih bisa dibilang oke lah, musiknya yang kacau sebenarnya. Musik oke. Cuma kok bisa dapat nilainya segitu gitu. Ini nggak menyalahkan, maksudnya nggak. Ya aku juga nggak tahu internal timnya kayak gimana. Cuma kalau kita dilihat di dalam nuansa pertandingan festival kayak gitu, apalagi udah masuk ke dalam lapangan tanding, ya rasanya performance mereka tuh harusnya nggak kayak gitu. Harusnya tuh bisa lebih ya, harusnya bisa lebih. Ini bukan tim yang jelek banget, bukan. Mereka tim bagus. Cukup ada nama lah ya. Iya, cukup ada nama. Cuma pas pertandingan di festival Kokas kemarin kok penampilannya malah jadi down gitu loh. Yang nilainya malah kayaknya nggak setimpal sih. Aku bisa ngomongnya kayak gitu. Oke, nggak setimpal. Berarti kayak kasarnya harusnya nggak dapat segitu gitu ya, kurang lebih ya. Oke, tapi kita sekali lagi ya, kita disclaimer dulu ya, kita tidak menyudutkan siapapun, institusi manapun dan tim manapun ya. Mainnya bagus, main barongsainya bagus kok, barongsainya bagus tanpa kesalahan malah kalau nggak salah. Jadi untuk permainan barongsainya oke, dia mainnya bersih banget. Cuman ya sayangnya ada beberapa kayak ya di musiknya kayaknya aneh banget kok. Pada perasaan kacau gitu ya, cuma kok nilainya bisa segitu gitu. Oke. Jadi kayak kurang greget aja gitu ya, kayak kurang greget gitu. Terus kita juga mungkin dari Leo juga kaget gitu ya, kok kurang greget tapi kok ya begitulah kurang lebih gitu ya. Oke, jadi nggak di mana sih, semua sama guys. Jadi
ada aja tuh selalu missnya ya, yang ya begitulah. Kadang-kadang kita anggap wah ini bakal sekian, nggak taunya nggak, beda ya. Gitu. Jadi begitu guys. Jadi gini, segala sesuatunya mungkin kita selalu positif aja kali ya. Mungkin yang bisa saya arahkan, ya terkadang yang menilai sama yang main kita semua masih manusia kan ya. Jadi semuanya nggak ada yang sempurna guys. Gitu. Jadi apapun itu kita bisa jadiin pelajaran ya. Jadiin pelajaran. Oke, sekarang bicara soal pelajaran. Pelajaran apa yang Leo dapat dari festival kemarin? Saya ngomong keseluruhan aja deh, dari mulai Ion BSD, sorry penyebutannya Ion kalau nggak salah, Ion BSD sama Kota Kasablanka. Pelajaran yang bisa didapat udah pasti ya dilihat dari hasil yang udah kita dapat, terus dari permainan kita juga kemarin. Fokus ketika latihan itu penting banget. Fokus ketika latihan penting, persiapan menjelang pertandingan juga penting. Jadi kita udah siapin, cuma pasti beda sama yang tiba-tiba nyiapin, sama yang baru nyiapin, sama yang udah persiapan dari lama. Itu pasti hasilnya beda. Oke, dari Leo kita bicara persiapan lagi. Persiapan sendiri dari tim Ekayana Barongsai Kungfu itu kira-kira udah berapa lama tuh untuk menuju ke 2 festival itu? Kalau kita sih sebenarnya persiapannya, ini makanya aku bilang dari awal nih, kalau Kokas itu kan sebenarnya kan festival itu kan bisa dibilang jangka pendek tuh, maksudnya tiba-tiba ada lah gitu. Kalau Ion BSD kan memang dalam jangka waktu kurang lebih kalau nggak salah tuh 1,5 bulan atau sebulan ya, kurang lebih lah kalau nggak salah. Jadi bisa dibilang mungkin persiapannya seadanya dulu. Cuman bisa dibilang kita bukan yang dadakan banget juga, nggak. Ada persiapan cuman kurang maksimal aja gitu kayaknya. Jadi intinya mungkin latihan sih rutin ya, latihan rutin. Cuman karena dapat infonya cukup dadakan juga waktu itu, jadi langsung di-press dalam waktu singkat kali gitu ya. Benar, iya. Oke, sekarang terakhir nih Le, setelah menghadapi itu, kira-kira apa sih yang mesti dievaluasi dari tim Ebaku sendiri? Yang perlu dievaluasi itu udah pasti ya yang tadi aku bilang sih, lebih sering fokus lah. Kalau misalkan mau ada event tertentu apapun itu, latihan gimana pun juga tetap harus fokus lah ketika lagi latihan. Masalah di luar latihan kalian boleh bahas nanti, tapi ketika latihan ya harus fokus mau latihannya itu apa, mau lu posisinya apa, ya lu harus fokus dulu. Kedua, kalau misalkan udah tahu ada event gede kayak gitu, kita harus lebih perhatian sama diri kita sendiri. Maksudnya kayak gimana? Kesehatan dijaga, jangan suka aneh-aneh, begadang lah, atau mungkin kayak kelayapan tengah malam terus lah. Itu pengaruh ke diri kita sendiri yang nantinya akan nyebar ke teman-teman tim kita gitu loh. Satu tim ya? Satu tim, karena dirinya kita rusak, nanti satu tim juga jadi berantakan. Itu yang masih lebih diperhatiin lagi. Jadi jangan sampai lu ngerusak diri lu sendiri, tapi yang kena dampaknya satu tim. Itu dia. Oke. Dari tim Ekayana Barongsai Kungfu sendiri, kira-kira ada gak tim luar negeri? Boleh sebut nama tim luar negeri yang jadi favorit Ebaku tuh yang mana sih? Nama timnya apa? Kalau yang sering kita lihat sekarang sih, kita bicara tradisional dulu ya. Kalau yang sering kita lihat ya, kalau tradisional kita ini teman-teman musik yang main musik juga sering lihatnya Swanlong. Ya, Swanlong Malaysia. Terus ada lagi kayak tim musik yang sering kita main ini, kalau tonggak sering lihatnya si ini Yue. Yue berarti Singapura ya? Iya, Singapura. Ada beberapa tim lain juga sih yang kayaknya tuh kelihatannya permainannya power tuh oke banget, musiknya juga gila banget. Itu yang sering kita nonton. Tapi kalau yang kayak tradisional kita sering lihatnya Swanlong, kalau tonggak ya Yue. Oke. Kira-kira nih buat kedepannya nih, kita langsung ini aja ya, to the point nih. Buat kedepannya target buat Ekayana sendiri, nanti kan kemungkinan akan ada lagi nih beberapa festival. Itu kalau nggak salah kalian juga bisa pantau nanti di Mall Arta Gading, itu pertandingan Mingkok, dan Gajah Mada Plaza itu kalau tidak berhalangan ya. Tapi dalam waktu dekat yang sudah pasti dan jelas kita akan ada namanya Presiden Cup. Cuman kebetulan tim Ebaku ini tidak bertanding di Presiden Cup. Tapi jangan salah, Leo ini salah satu pemain yang mewakili dari DKI Jakarta untuk tim dari Pekingsai DKI Jakarta, bener ya? Betul. Jadi Pekingsai DKI Jakarta itu nanti akan mewakili Indonesia untuk bertanding di Presiden Cup. Salah satunya Leo ini. Jadi pemain Chu Pekingsai gitu. Nah, lalu ke depannya nih, kira-kira punya target gak? Ini kita langsung aja nih, kita frontal nih. Punya target gak mau juara berapa nanti ke depannya setelah udah evaluasi dari 2 festival tersebut?
tim manapun pasti targetnya juara satu sih. Satu. Kita nggak usah banyak ngomong, nggak usah banyak muluk-muluk ya, lah nggak usah gitu ya. muluk-muluk. Kita pasti mau ngincernya posisi paling tinggi. Pasti harapannya banyak banget. Harus sampai berdarah-darah lah, harus sampai korbanin waktu, korbanin tenaga, korbanin semangatnya juga harus digencet lagi. Cuman ya itu makanya kita mau ngejar target nomor 1. Oke. Kalau dilihat itu relate banget bahwa di DKI Jakarta tim tradisional barongsai ini itu peluangnya sangat besar guys. Jadi saya rasa tim dari Ebaku ini bisa punya peluang untuk bisa mewakili kategori barongsai tradisional dari DKI Jakarta guys. Jadi kalau ada beberapa teman kita ya salah satunya saya ini kan dari tim yang fokus di packing sai. Di tradisional kita nggak fokus. Dan satu teman kita juga itu fokusnya di tonggak guys. Nah saya rasa kategori untuk tradisional ini bagus sekali ya. Tertarik gak kira-kira untuk bisa masuk nih dalam kategori tradisional untuk malah mungkin ya PON tahun depan mewakili atau gimana kalau ada seleksi, mau ikut gak kira-kira? Oh, kita pasti mau ikut, pasti mau banget. Mau banget ya? Pasti mau banget. Apapun itu pokoknya dijalanin gitu. Ya, pokoknya kalau udah tandingan sekelas gitu, latihan tiap hari pun kita udah harus gas. Gas terus ya? Gas terus. Mungkin kalau PON tahun ini masih belum bisa karena waktunya nggak keburu ya. Tapi paling tidak awal tahun depan itu udah pasti langsung mulai lagi tuh PON yang selanjutnya. Platdanya itu semua udah pasti mulai lagi. Mungkin kita bisa baca dari semua ini bahwa mungkin kita nggak pernah tahu ya saingan mana lagi. Kita juga kan mungkin tidak bisa meremehkan teman-teman yang lain ya. Kita nggak pernah tahu berapa bulan ke depan mereka berkembang gitu. Nah sekarang yang sudah dilakukan Leo nih untuk selanjutnya itu apa dan latihan berapa kali dan jam berapa sekalian deh mungkin bisa diinfo supaya teman-teman yang mau gabung juga bisa tahu gitu. Kalau untuk Ekayana Barongsai Kungfu kita tuh latihan tuh setiap hari Selasa sama hari Jumat di jam 7 malam sampai jam 9 malam di Wihara Ekayana Tanjung Duren Jakarta Barat. Kalau untuk improvisasi kita dari pertandingan kemarin udah pasti banyak sih. Dari alat peraganya kita improve, permainan barongsai kita improve, evaluasi semua, musik barongsai kita improve, bukan dirubah total bukan. Kita improve mana yang kira-kira bagian ini yang bisa kita bagusin lagi, mana yang bagian ini kayaknya kurang worth it jadi kita ganti. Oh, upgrade gitu ya. Iya, kita upgrade perlahan-lahan dari musiknya, alat peraganya, permainan barongsainya. Kalau untuk menjelang pertandingan gitu juga biasanya kita ada latihan tambahan di hari Minggu. Cuman kalau untuk jadwal pastinya kita latihan seminggu 2 kali, bisa 3 kali juga. Oke, jadi teman-teman yang khususnya lebih dekat di wilayah Jakarta Barat dan suka barongsai dan mau bergabung itu bisa bergabung di Wihara Ekayana. Nah itu timnya tim Ekayana Barongsai Kungfu atau Ebaku. Dan saya kasih nomor Leo kali di bawah sini ya. Saya kasih nomor Leo di bawah sini. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja mau bergabung dan jangan lupa meskipun kita latihan di Wihara tapi kita dari setiap suku etnis manapun dan agama apapun kita boleh banget ya. Bener ya? Boleh banget ya. Boleh banget gitu dan silakan aja join aja gitu. Dan jadwalnya tadi udah dijelasin juga. Oke deh, mungkin kita sampai di sini dulu. Terima kasih buat waktunya dan semoga Ekayana Barongsai Kungfu juga bisa lebih sukses ke depannya. Mungkin bisa lebih menguasai di bidangnya ya. Khususnya bisa mewakili provinsi kan itu udah keren banget gitu. Ya meskipun nanti DKI Jakarta udah bukan DKI lagi guys, udah bukan ibu kota lagi. Ya udahlah kita terima aja sama saya juga. Oke, sekian dulu dan jangan lupa like dan subscribe channel ini dan share juga kalau kalian suka dengan video ini supaya teman-teman juga bisa dapat informasinya. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya mungkin akan berbicara dengan beberapa orang yang nggak cuman orang barongsai juga sih. Pengennya sih orang-orang wushu juga bisa diajak ngomong kali ya. Kebetulan kan lebih seru juga nanti biar ditonton ya. Oke, karena menjelang press cup, saya akan kejar orang-orang barongsai yang mungkin lebih menarik bisa diajak ngomong. Bagi teman-teman yang pengen tahu, saya pengen ngobrol sama, bukan pengen tahu ya, kayak lebih request ya. Boleh. Request, misalkan pengen coba dong kok ngobrol sama siapa gitu, kalian ketik aja di kolom komentar. Alright guys, mungkin sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dan bye bye.